Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain ila anqal, sampai pembahasan sifat wujud kemarin ya. Wajib Allah bersifat wujud. Ya, kemarin kita bahas wujud. Allah wajib wujud. Apa pengertiannya wajib kemarin? Wujud pengertiannya apa? Wajib pengertiannya apa? Kemarin masih bicara masalah untuk membahas ilmu tauhid yang mau kita jadikan pedoman itu 3 macam hukum, 3 macam ketetapan: wajib, mustahil, dan jaiz. Hukum secara bahasa itu artinya penghalang.
apa? Penghalang. Seseorang yang menghalangi orang lain untuk berbuat dolim itu namanya hakim. Siapa? Hakim adalah orang yang menghalangi orang lain untuk berbuat dolim. Kalau ada dua orang, satu mau mendolimi yang lain, yang mencegah namanya hakim. Itu pengertian hukum secara bahasa. Jadi kalau kamu ngomong ini hukumnya begini hukum, kalau kamu tanya apa sih pengertiannya hukum? Oh, pengertian hukum secara bahasa artinya penghalang. Kalau hakim artinya orang yang menghalangi. Tapi yang mau kita bahas di sini bukan hukum yang artinya itu. Yang mau kita bahas di sini hukum yang artinya ini. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Contoh-contoh. Budi. Ada nggak budi di sini? Ada? Nggak ada. Budi berjalan. Kalau masih ngomong budi itu belum jadi hukum. Tapi kalau budi berjalan digandengkan, maka akan dicari hukumnya nanti. Wajib, mustahil, atau jaiz. Budi tidur, hukumnya apa? Kenapa? Sudah bergandeng. Kalau baru tidur doang belum jadi hukum. Budi doang juga belum jadi hukum. Ketika mau jadi hukum, duanya itu digandengkan. Budi tidur. Kalimat yang bergandeng ini jadilah hukum. Itu namanya menetapkan. Nah, sebaliknya budi tidak tidur. Ini menjadi sebuah hukum yang kedua, menetapkan dan menolak. Nah, sekarang kita tanya, budi tidur hukumnya wajib, mustahil, apa jaiz? Hukumnya apa? Jaiz. Budi tidak tidur hukumnya apa? Jaiz. Jadi ketika dua perkara ini bisa ditemukan, budi tidur bisa ditemukan, budi tidak tidur bisa ditemukan, maka jadilah hukumnya jaiz. Sekarang saya tanya, api panas hukumnya apa? Api tidak panas hukumnya apa? Berarti api itu boleh saja panas, boleh saja tidak panas. Allah ada hukumnya apa? Allah ada hukumnya apa? Allah tidak ada hukumnya apa? Jadi hukum itu menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Nabi benar hukumnya apa? Wajib. Nabi tidak benar hukumnya apa? Mustahil. Jadi hukum yang mau kita bicarakan adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu. Lah yang mau ditetapkan apa? Dalam hal ini kita mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin sudah kita bahas, Allah wajib wujud. Apa?
Wajib wujud. Apa wajib wujud itu? Wajib ada. Ada itu bahasa apa? Ada bahasa mana? Arab. Bahasa wujud, bahasa Arab, bahasa sini apa? Ada. Bahasa Sundanya apa? Bahasa wajib ayak. Kalau bahasa ininya apa? Bahasa Jawa ono. Hah? Kalau sudah bisa ditetapkan satu dengan yang lain, maka barulah jadi sebuah hukum. Sudah digandeng satu dengan yang lain. Nah, kalau orang ngomong Allah itu tiada, jangan diajak ribut, cukup diomong mustahil gitu. Nggak usah marah-marah, masa Tuhan nggak ada. Segalanya itu ketika digandengkan tinggal diputuskan hukumnya. Kamu mau menetapkan apa? Segala yang ada di sekitar kita ketika digandengkan perkara yang satu dengan yang lain maka jadilah hukum. Tembok putih hukumnya apa? Jaiz. Tembok tidak putih hukumnya apa? Jaiz. Jadi semuanya ketika disenderkan jadi hukum. Maka kalau kamu berpikir seperti ini, tafakur melihat apa saja kamu gandeng-gandengkan, kamu putuskan hukumnya, maka tafakur kamu itu satu waktu kamu tafakur nilainya sama dengan 70.000 tahun ibadah. Coba. Yang tafakur itu nanti akan membawa kamu bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal cuma gandeng-gandengin doang begitu. Tapi dengan menggandengkan seperti itu, kamu akan tahu mana haknya Allah, mana haknya makhluk, mana haknya para nabi, hingga haknya ketiganya tidak akan tertukar. Jangan sampai nanti haknya Allah kita akui sebagai haknya kita, atau haknya kita diletakkan pada Allah. Contoh, tadi yang wajib bagi Allah yang pertama apa? Wujud. Kalau manusia wujud hukumnya apa? Jaiz. Manusia tidak wujud jaiz. Berarti kita ini boleh saja ada, boleh saja enggak ada. Ya, jadi kamu sudah tahu bedanya. Apa sih bedanya adanya saya dengan adanya Allah? Oh, secara hukum adanya saya jaiz. Kenapa? Karena tidak adanya saya juga jaiz. Tapi kalau bagi Allah, adanya Allah wajib. Tidak ada bagi Allah mustahil. Terus yang kedua yaitu sifat kidam. Apa kidam itu? Kidam itu artinya dulu. Secara bahasa kidam artinya dulu. Nah, dulu itu punya 3 pengertian. Ini juru tulisnya nggak ada, gimana coba? Hah? Siapa yang menulis? Ada? Mana? Mana Pak Sekretaris coba? Bagian tulis menulis. Hah? Hilang.
Kidam yang pertama namanya kidam zamani. Nah, udah taruh situ aja. Ayo sambil nunggu kita habis bahas. Kidam yang pertama namanya kidam zamani. Artinya dulu, yang artinya terkena waktu. Kayak Monas itu adanya sejak kapan? Oh, dulu yang artinya sudah lama sekali, itu namanya kidam zamani. Dulu yang artinya terkena waktu. Maka dulu kalau yang seperti ini tidak boleh diletakkan pada Allah. Nah, Allah itu ya dari dulu. Oh, nggak boleh ngomong begitu. Kalau Allah maknanya dari dulu yang artinya udah lama sekali, maka itu akan jadinya salah mengartikan. Oh, nggak bisa dihapus kali itu, udah kelamaan 2,5 tahun ya. Pakai air dikit kali enggak. Seperti orang nanya, kapan matahari ada? Oh, sudah dari dulu. Maka dulu yang seperti ini nggak boleh disifatkan bagi Allah. Kalau makhluk ciptaan Allah pasti ada dulunya, pasti ada permulaannya, pasti terkena waktu. Matahari adanya kapan? Dari dulu. Bumi adanya kapan? Dari dulu. Ini dulu yang seperti ini adalah dulu yang bagian pertama yang mau kita tolak apabila menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, mantap. Biarin ntar suruh tulisnya di mana itu baru datang kan. Panitianya pada sibuk nyiapin snack kali ya. Siap nyiapin nasi uduk panitianya ini mah. Jadi kidam yang pertama namanya kidam zamani atau kidam yang terikat oleh waktu. Maka kidam yang seperti ini tidak bisa menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila Allah dikatakan terikat waktu, berarti Allah itu ada usianya. Berarti Allah itu adanya sudah lama sekali. Nah, kalau barang yang sudah lama sampai sekarang namanya barang apa? Barang kuno, barang antik gitu. Masa Tuhan barang antik gimana sih? Tuhan mau udah kuno. Nah, kalau ente ngomongnya Monas atau piramid, nah boleh, udah lama itu udah kuno. Nanti dulu yang pertama maknanya lama atau waktu, ini tidak boleh menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waktu itu pengertiannya apa? Waktu itu pengertiannya apa waktu? Hah? Masa. Oh ini dia. Nah, masa itu apa? Waktu, bolak-balik dong. Waktu itu masa itu. Satu tahun itu waktu bukan? Setahun. Sebulan waktu. Bedanya apa setahun sama sebulan? Sama-sama waktu, bedanya di mana? Bedanya lamanya. Jadi waktu itu untuk menghitung apa? Lama. Hah? Waktu itu untuk menghitung lamanya sesuatu. Saya tanya, 1 detik itu lama apa cepet? 1 detik itu lama apa cepet? 1 menit? Hah? Emangnya ada waktu cepet ada? Waktu itu semuanya lama. 1 detik juga lama. 1 menit lama. Kalau dibandingkan 1 jam sama 1 hari dibandingkan, jadinya bisa cepet. Tapi kalau nggak dibandingkan, cuman dipisah satu persatu, 1 jam itu lama, 1 menit lama, 1 hari lama, 1 detik lama. Kamu kalau nonton video biasanya ada apa namanya? Durasi. Ya. Kalau 1 detik durasi bukan? Durasi. Durasi artinya apa? Lama. Lamanya berapa nih? 1 detik, 2 menit, 3 detik, 3 menit. Itu waktu, mengukur waktu artinya mengukur lamanya sesuatu lah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita tetapkan yang demikian. Maka dulu yang maknanya waktu ini enggak boleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, udah bisa, udah kering. Nah, sini. Kidam. 1. Kidam. Ki. Strip dahulu. Dahulu. Dua, kidam. Artinya strip lebih dulu. Lebih dulu. Sana tulis dahulu dalam kurung waktu. Ini bawahnya mendahului.
Kidam itu bisa diartikan juga dahulu atau mendahului. Apabila yang kedua namanya kidam idhofi, kidam yang artinya sesuatu mendahului adanya sesuatu yang lain, atau sesuatu yang didahului oleh adanya yang lain. Contoh, telur sama ayam, duluan mana? Hah? Duluan mana? Ente? Duluan telur. Nah, kalau ayam sama telur, duluan ayam. Ayam sama telur, duluan ayam. Nah, sesuatu mendahului adanya sesuatu yang lain. Nah, kalau Allah wujudnya dikatakan didahului oleh yang lain, atau Allah itu mendahului yang lain, itu adanya berarti Allah itu wujudnya sama dengan wujudnya yang lain. Kakak mendahului adiknya, kakak dan adik sama-sama sederajat. Imam mendahului makmum, duanya sederajat, sama-sama sholat. Hari Ahad mendahului hari Senin. Apalagi satu mendahului dua. Maka kalimat mendahului yang seperti ini tidak boleh diletakkan oleh Allah. Allah itu lebih dulu dari kita. Oh, enggak boleh. Nanti akan jadinya Allah dan kita sama-sama satu derajat. Maka kamu enggak boleh mengatakan Tuhan mah duluan, kita belakangan. Oh, enggak boleh. Nanti sama kayak kakak adik jadinya. Kakaknya duluan, adiknya belakangan. Imam duluan, makmum belakangan. Nah, yang demikian apabila disifatkan pada Allah, akan jadinya nanti Allah itu wujudnya terkait dengan wujudnya yang lain. Sedangkan Allah itu mandiri, nggak boleh kita sandarkan dengan wujud yang lain. Kalau kita makhluk, wujudnya terkait dengan wujudnya yang lain, tapi kaitannya jangan kepada Allah. Boleh kayak tadi, manusia itu dulunya apa? Oh, manusia itu dulunya mani. Boleh. Lalu jadi manusia. Atau Nabi Adam itu dulunya apa? Tanah. Terus jadi manusia. Boleh. Jangan, oh dulunya ya Allah dulu, baru kita. Oh, ini penyandaran yang salah apabila disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang menjadi haknya kita jangan disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau mau bicara secara hukum, kalau kita sandarkan Allah disebut dulu, itu artinya Allah itu tidak ada permulaannya. Yang ketiga itu Kidam tidak ada permulaannya. Jadi kidam yang menjadi sifatnya Allah itu harus diartikan dulu, yang artinya tidak ada permulaannya. Nah, dulu yang lain selalu ada permulaannya. Kamu mau ngomong langit dari dulu, pasti ada permulaannya.
Matahari itu dari dulu pasti ada permulaannya. Monas itu dari dulu pasti ada permulaannya. Jadi kalau dulu yang artinya zaman, waktu, pasti punya permulaan. Makanya tidak boleh menjadi sifatnya Allah. Atau dulu yang artinya gandengan, tadi mendahului, bapak mendahului anak. Anak dulu apa bapak dulu? Bapak dulu apa anak dulu? Bapak dulu terus anak. Maka bapak ya ada awalnya, anak ada awalnya. Sebelum ada anak jadi bapak enggak? Sebelum ada anak dia disebut bapak apa enggak? Enggak. Sebelum ada makmum disebut imam enggak? Enggak. Ya. Maka dulu yang seperti itu enggak boleh pada Allah. Oh, Tuhan itu lebih dulu dari makhluk. Nanti bisa jadi sebelum ada makhluk dia belum jadi Tuhan. Setelah ada makhluk baru jadi Tuhan. Ini dulu yang seperti ini nggak boleh kita sifatkan kepada Allah. Kita harus mensifati Allah. Allah itu disebut dulu artinya tidak ada permulaannya. Tidak diawali dari tiada lalu menjadi ada. Segala sesuatu itu hanya dijumpai oleh kita dua. Sambung. Sesuatu ada dua, berawal dan tidak berawal. Cuman dua. Adanya sesuatu itu cuma macam dua. Sesuatu yang adanya berawal dan sesuatu yang adanya tidak berawal. Yang berawal siapa? Yang berawal semua makhluknya Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada awalnya. Awalnya apa? Awalnya apa? Awalnya apa? Tiada. Minal adam ilal wujud. Dari tidak ada diciptakan jadi ada. Semua selain Allah itu pasti ada permulaannya. Nah, kalau Allah tidak ada permulaannya. Ini jadi pembahasan sama orang-orang filsafat. Bumi ini ada permulaannya enggak? Ada enggak? Bumi yang kita huni ini ada permulaannya enggak? Ada. Nah, terus pertanyaannya, sesuatu yang ada permulaannya itu berarti tadinya enggak ada, terus jadi sesuatu yang seperti itu muncul sendiri atau ada yang menciptakan. Berarti sesuatu yang tadinya enggak ada terus jadi ada, tidak mungkin dia muncul. Mungkin enggak? Orang-orang yang tidak mengakui Tuhan ini mengakui bumi ini muncul sendiri, gitu loh. Tuhan itu gak ada. Lah ini alam semesta ini dari mana? Muncul sendiri. Lah kita kan nanya, kalau alam ini diciptakan Tuhan, pembahasannya selesai. Kenapa? Tuhan menciptakan dari gak ada menjadi selesai. Nah sekarang kalau alam ini nggak diciptakan Tuhan, terus proses jadinya gimana? Kok tiba-tiba
muncul. Kata mereka apa jawabannya? Tadinya ada satu titik barang, nggak tahu nih titik ini dari mana, tahu-tahu muncul titik, terus membesar, semakin padat meledak, namanya Big Bang. Setelah meledak jadilah planet Pluto, planet matahari. Jadi tadinya kecil sampai membesar kemudian meledak. Setelah meledak jadilah tata surya. Itu kira-kira pikirannya waras nggak? Hah? Coba kamu kalau di rumah ada motor, coba kamu ledakin, barangkali jadi sepeda gitu loh maksudnya. Hah? Barangkali. Atau kamu punya rumah, kamu ledakin, barangkali jadi villa. Bisa? Ya pikirannya gimana wong barang meledak kok teratur? Kalau meledak itu mestinya nggak teratur, berantakan. Bumi ini hasil dari ledakan yang sangat besar, jadinya teratur. Nah pikiran kamu itu waras. Makanya Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi, peredaran siang dan malam itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang punya akal. Dari mana langit dan bumi? Dari enggak ada menjadi ada. Lah munculnya bagaimana? Diciptakan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di jagat ini selain Allah pasti ada permulaannya. Dan yang memulainya adalah Allah. Yang menjadikan dia muncul adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kamu katakan Allah itu adanya lebih dulu dari Allah itu adanya lebih dulu dari alam, jangan begitu. Ya, jadi nggak layak Allah itu disandingkan dengan kita. Kalau mau mengatakan lebih dulu, ya yang sebangsa dengan kita. Bapak lebih dulu dari anak, nggak boleh begitu. Imam lebih dulu dari makmum, boleh begitu. Jangan Allah lebih dulu dari makhluk. Nanti kalau makhluknya belum ada, Allahnya nggak ada. Kalau belum ada makmumnya, nanti begitu jadinya. Terikat satu dengan yang lain, nggak bisa. Allah itu mandiri. Makhluk itu mau ada boleh, mau nggak ada juga boleh. Allah tetap ada. Karena Allah itu wajibul wujud, wujudnya wajib, tidak mungkin tiada. Nah wujud yang wajib itu sama dengan wujud yang tidak ada permulaannya. Jadi wajibul wujud sama dengan wujud yang tidak ada permulaannya. Jadi kita wajib iman Allah itu bersifat Qidam. Kamu keluar rumah, di depan rumah kamu tadinya nggak ada sendal. Tiba-tiba kamu keluar ada sendal. Terus kamu nanya, ini sendal dari mana? Terus orang ngomong, oh nongol sendiri, bisa? Bisa nggak? Mana bisa nongol sendiri? Apabila tadinya nggak ada terus nongol, pasti ada yang menciptakan, ada yang meletakkan, ada yang merubahnya. Ini yang kita imani demikian. Jadi alam ini semuanya diciptakan oleh Allah. Nah kalau nanya
Lah Allah itu adanya kapan? Allah tidak ada permulaannya. Yang bikin Allah siapa? Allah tidak diciptakan. Kenapa? Allah wajib wujud. Yang kedua, Allah wajib qidam. Wajib wujud itu wujudnya nggak pernah nggak ada. Lah barang yang diciptakan wujudnya pernah tidak ada. Semua barang yang diciptakan itu wujudnya pernah ketemu sama nggak ada. Semuanya apa saja. Kalau dia diciptakan berarti pernah nggak ada, terus jadi ada. Lah Allah wujudnya tidak pernah tidak ada. Jadi Allah tidak butuh diciptakan. Sama saja dengan wajib qidam namanya. Tidak ada permulaannya. Terus ini sifat yang kedua sudah kita bahas. Mohon dimengerti, mohon diingat hingga kita selalu bisa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita adalah zat yang wujudnya tidak butuh diciptakan karena dia wujudnya tidak ada permulaannya. Yang ketiga, Allah wajib bersifat baqo. Baqo itu artinya apa? Kekal. Kekal itu artinya apa? Kekal itu artinya apa? Abadi selamanya. Nah, kekal yang artinya begitu jangan dijadikan sifat Allah. Kekal yang artinya abadi selamanya itu kekal yang disebut kekal yang zamani, kekal yang terikat oleh waktu, ada terus atau ada selama-lamanya. Itu jangan jadi sifatnya Allah. Seperti saya tanya begini, surga ada enggak? Surga ada. Surga itu kekal enggak? Kekal. Abadi. Abadi. Bedanya apa dengan kekalnya Allah? Allah kekal. Surga kekal. Sama dong berarti. Allah kekal, surga juga kekal. Bedanya di mana? Kekalnya surga ada yang membuat. Kekalnya surga itu dikekalkan oleh Allah. Adapun kekalnya Allah itu kekal dzati namanya. Kekal yang tidak dikekalkan oleh yang lain. Contoh, saya menyalakan lampu. Berarti lampunya tadinya apa? Mati, enggak nyala. Terus saya nyalakan. Nah, kalau lampu itu saya nyalakan terus, itu artinya saya kekalkan. Gitu loh. Saya jadikan dia nyala secara abadi. Nyala terus menerus. Maka lampu yang saya nyalakan itu sewaktu-waktu bisa saya matikan. Kenapa? Karena dia menyala, bisa nyala terus bukan karena dirinya sendiri, tapi karena ada yang lain yang terus menyalakan dia, gitu loh. Kipas nyala. Kok nyala terus kenapa? Karena surga begitu. Surga itu kok ada terus kenapa? Oh, karena ada yang meneruskan wujudnya. Lah, kalau adanya Allah enggak demikian, gitu loh.
Adanya Allah disebut baqo, adanya surga disebut baqo. Tapi harus kita imani baqonya Allah itu artinya tidak ada akhirnya. Kalau baqonya surga itu terus menerus atau abadi, gitu loh. Jadi kita bedakan pengertian keduanya antara terus menerus sama abadi sama kekal bagi Allah, tidak ada akhirnya. Jadi kekalnya Allah itu kekal yang dari dirinya sendiri. Kalau kekalnya yang lain bukan dari dirinya sendiri, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis itu. Wajib wujud. Bawah, tengah sini. Nah, tengah. Ya, wajib. Aduh, sudah mau habis. Tadi ada yang biru baru itu kayaknya. Wajib wujud. Panah. Nih, panah. Bawah satu. Nah, kidam bawah baqo. Jadi wajibul wujud itu penjelasan dari kidam dan baqo. Sesuatu yang wajib wujud pasti wajib kidam dan wajib baqo. Sesuatu yang wajib adanya pasti tidak berawal dan tidak berakhir. Itu adanya Allah yang harus kita imani. Maka kitab ini lanjut setelah bicara wujud, bicara kidam, bicara baqo. Yang wajib ada itu pasti tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, sebaliknya kita jaiz wujud. Jaiz wujud. Panah lagi. Berawal boleh berakhir. Jangan, kalau kita itu jaiz wujud berarti ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Bukan begitu. Pasti ada awalnya, belum tentu ada akhirnya. Seperti apa? Adanya surga. Surga ada awalnya enggak? Surga ada awalnya enggak? Ada, karena dia setiap yang diciptakan pasti ada awalnya lah. Ada akhirnya enggak? Enggak ada. Lah, adapun dunia Allah ciptakan ada awalnya, boleh saja ada akhirnya. Nah, akhir bagi dunia disebut namanya fana. Apa? Fana. Sesuatu yang tadinya ada kemudian berubah menjadi tiada namanya fana. Maka dunia disebut darul fana, tempat yang fana, tempat yang akan berakhir. Dia ada awalnya dan akan ada akhirnya. Tapi nanti di surga ada awalnya tapi gak ada akhirnya.
Kenapa? Karena di surga itu kita dikekalkan oleh Allah. Bedanya apa? Allah kekal, surga kekal. Oh, Allah itu kekal dari dirinya sendiri. Kalau surga itu kekal, dikekalkan oleh yang lain, bukan dari dirinya sendiri. Jadi wajib wujud itu pengertiannya tidak berawal dan tidak berakhir. Jaiz wujud itu berawal, pasti berawal dan boleh saja berakhir. Ini kalau nggak kita urut begini, nanti nggak akan tahu sifat berikutnya. Sifat berikutnya kita akan bicara apa? Mukhalafah lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Bedanya di mana? Allah beda dengan makhluk. Bedanya di mana? Secara gampang, ya di sini bedanya. Kalau Allah itu wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo. Kalau kita jaiz wujud, boleh pasti ada awalnya, boleh saja ada akhirnya. Dari hukum ini saja wajib berbeda, gitu loh. Jadi kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nggak ngerti bedanya di mana ya. Kalau kamu tahu ini, kamu akan tahu, oh bedanya wujud saya dan wujud Allah. Wujud saya ada awalnya, wujudnya Allah nggak ada awalnya. Wujud saya boleh saja ada akhirnya, wujudnya Allah nggak boleh ada akhirnya. Ini dari sini kita bisa mengerti sifat-sifat Allah berbeda dengan sifatnya makhluk. Hingga kita dalam mengimani Allah tidak sampai salah mengimani seperti mengimani sifat makhluk. Nanti di dalam mukhalafah kita akan bicara lebih lanjut, lebih luas lagi dari perkara yang sekarang kita bahas. Nanti lebih luasnya kita bahas dalam sifat mukhalafah lil hawadis. Hari ini kita bicara dua sifat, yaitu sifat wajib Allah qidam. Wajib Allah qidam artinya tidak berawal, mustahil Allah baru ada awalnya, tidak berawal. Tidak berakhir. Wajib Allah qidam artinya tidak berawal. Lawannya apa? Lawannya berawal apa? Tidak berawal. Lu kayak penyanyi aja, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri, lu kayak Maggie Z juga. Tidak berawal, lawannya apa? Berawal, gitu dong. Kalau tidak berakhir, lawannya berakhir. Itu bukan tidak berawal, lawannya tidak berakhir. Bukan lawan itu, kawan itu namanya. Tidak berawal, gandengannya dengan tidak berakhir. Itu gandengan namanya. Qidam dengan baqo. Kalau berawal, lawannya tidak berawal gitu. Maka Allah itu disebut qidam. Lawannya apa? Kudus, baru. Semua yang baru, alam semesta ini semuanya baru, pasti ada permulaannya. Apa saja ada permulaannya. Kita tadinya nggak punya rambut putih, tahu-tahu punya rambut putih, ada awalnya. Tadinya kamu nggak punya gigi, terus punya gigi, ada awalnya semua.
Yang tadinya nggak ada terus jadi ada, itu pasti ada permulaannya. Itu namanya apa? Baru. Ya, ditulis bawah. Kidam, wajib kidam. Lawannya fana. Wajib bako. Wajib bako. Lawannya kebalik itu, yang fana bawah. Fana, yang atas baru. Allah kidam, hukumnya apa? Wajib. Allah tidak kidam, hukumnya apa? Mustahil. Allah bakok, wujudnya hukumnya apa? Wajib. Allah tidak bakok, hukumnya apa? Mustahil. Tidak kidam itu sama dengan baru. Tidak bakok sama dengan fana. Jadi Allah itu mustahil baru dan Allah mustahil fana. Wajibnya kidam dan wajibnya bako. Ini sifat yang hari ini kita pelajari, yaitu dua sifat, kidam dan bako, menolak semua pendapatnya orang-orang filsafat yang mengatakan alam ini tercipta dengan sendirinya. Kita berpikir dengan sehat, semua yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang menciptakan alam ini, yang menjadikannya dari tidak ada menjadi ada. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan segala pernak-pernik alam raya ini. Di dalamnya ada apa saja, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang muncul sendiri, nggak ada. Kalau kamu sering ngomong, jatuh sendiri. Ada jatuh sendiri. Ini pohon mangga pada jatuh sendiri. Hati-hati, jatuh sendiri loh. Mana ada jatuh sendiri? Siapa yang jatuhin? Allah yang jatuhin. Nggak ada jatuh sendiri, nggak ada. Anak kamu lari terus jatuh, jatuh sendiri, nggak ada jatuh sendiri. Ada orang kaya sendiri bisa, miskin sendiri bisa. Nabi Isa, ibunya tiba-tiba hamil sendiri bisa. Sesuatu itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, nggak mungkin. Pasti diciptakan. Nah, adapun sebab ini bukan yang menciptakan. Sebab itu hanya digandengkan saja oleh Allah. Kamu jangan menyangka bahwa yang menciptakan adalah sebab. Sebab itu hanya digandengkan. Allah menciptakan sesuatu digandengkan dengan sesuatu. Seperti contoh, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tanah itu enggak jadi sebab. Artinya bukan tanah yang memunculkan Nabi Adam, tapi yang memunculkan Nabi Adam adalah Allah dengan kehendaknya Allah. Bukan
sebabnya dari ada tanah jadi Nabi Adam. Apa buktinya? Buktinya Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Jadinya apa? Jadinya apa? Manusia. Isinya apa? Darah, daging, tulang. Ya. Allah menciptakan manusia dari mani. Jadinya apa? Manusia, darah, daging, tulang. Allah menciptakan onta Nabi Soleh dari apa? Batu. Jadinya apa? Daging, darah, tulang. Artinya sebab-sebab itu tidak mempengaruhi kehendaknya Allah. Apapun yang jadi sebabnya, yang terjadi itu adalah kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki jadi manusia tulang daging, ya jadi manusia tulang daging. Mau sebabnya apa saja terserah. Jadi kamu jangan sampai terpengaruh sama sebab. Karena yang memunculkan bukan sebab tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab itu boleh saja ada, boleh juga enggak ada. Ada sebab ya Allah bisa menciptakan, tidak ada sebab juga Allah bisa menciptakan. Jadi kamu jangan terpengaruh, gara-gara begini jadinya begini. Oh enggak. Sebab itu bisa mengalami perubahan, tidak pasti seperti itu. Ini yang hari ini kita kaji, mudah-mudahan bisa dipahami dua sifat ini, menambahkan hilangnya keraguan-raguan di hati kita, hilangnya semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita. Kalau anak kamu nanya Tuhan itu adanya kapan Pak? Nah, jawab kidam dia, gitu. Gak ada permulaannya. Jangan sampai kapan ya? Gak tahu gimana. Tuhan itu adanya di mana Pak? Tuhan gak butuh tempat, begitu dong. Yang butuh tempat adalah makhluk. Ini pertanyaan ini mudah-mudahan pelajaran kita bisa menghilangkan segala keraguan, bisa menjawab segala pertanyaan hingga hati kita tetap konsisten, yakin, teguh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita tanpa mengalami keraguan-raguan, insya Allah. Amin ya rabbal. Barangkali ada pertanyaan. Ini pakai nggak bunyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, misalkan untuk keyakinan kita hanya butuh surat Al-Ikhlas atau seperti yang kalau kamu menjelaskan tentang Tuhan dengan surat Al-Ikhlas, nanti kalau dia punya Injil dilawan pakai Injilnya, kan nanti perang kitab jadinya. Padahal Injil sama Quran sama-sama kitab kita, tapi hanya gara-gara salah mengartikan nanti jadinya perang kitab. Makanya kalau bicara tentang Allah itu jangan pakai kitab, karena kita bicara individu akal kita. Allah memberikan kita akal. Akal itu adalah alat untuk mendeteksi, mengenali ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau akal kamu sehat, cukup kamu hadirkan petunjuk ini. Kita kan belum bicara dalil ini, baru bicara mengenal sifat
Allah. Belum bicara apa dalilnya Allah itu ada, apa dalilnya Allah kidam, apa dalilnya Allah baqo. Kita belum bicara. Kita baru mengenali kidam itu apa, baqo itu apa. Nanti setelah itu kita akan bicara dalil setiap sifat Allah. Apa sih buktinya kalau Allah itu kidam? Apa sih buktinya kalau Allah baqo? Lah, bukti-bukti itulah yang nanti akan kita paparkan kepada mereka, gitu loh. Karena dengan dalil itu akan membuka wawasan mereka, oh ternyata memang Tuhan itu harus ada. Ternyata kidam itu harus, Tuhan itu harus kidam. Setelah kita paparkan dalil akli, bukan dalil Al-Quran hadis. Kalau pakainya Quran hadis, nanti kata mereka itu kan menurut kamu. Dan menurut saya gimana? Tapi kalau dalilnya itu dengan kejadian alam, kejadian ini dalil untuk kita dan untuk dia. Namanya dalil apa? Dalil kauniyah. Ada dalil yang berupa lafziyah, yang berupa apa? Syar'i, Quran dan hadis. Ada dalil yang berupa kauniyah, apa? Kejadian alam semesta. Nah, kejadian alam semesta ini yang kita pikir mengantarkan kita pada menemukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih kuat menggunakan dalil akli atau dalil kejadian alam semesta, karena masing-masing punya akal yang bisa berpikir. Tinggal mana yang penilaiannya lebih teliti, mana yang pandangannya lebih jeli, hingga bisa menghasilkan kesimpulan. Allah ada, Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Ini kesimpulan akan kita bisa peroleh dengan melihat kejadian alam semesta. Jadi lebih kuat daripada pakai dalil apa? Quran hadis. Nah, Quran hadis nanti menguatkan, gitu loh. Apa yang kita jumpai ini nanti akan kamu jumpai pula dalilnya dalam Al-Quran. Maka akan nambah kuat iman kita. Oh, ternyata apa yang saya pikir cocok dengan Al-Quran, gitu loh. Jangan cuman mikir tapi nggak pakai dalil Quran. Keduanya kita pakai. Yang pertama pakai dalil akal, menguatkan hati kita, ditambah dalil Al-Quran dan hadis. Kalau mau bicara sama orang kafir gimana? Ya nggak bisa pakai Quran langsung, pakai ini dulu. Setelah pikirannya diterima, baru dikuatkan pakai Al-Quran dan hadis. Ada yang lain coba? Tengok-tengok aja, ente aja nanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian yang 2 hari yang lalu kami mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tempat. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa masjid ini rumahnya Allah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa itu ada dalam diri kita sendiri. Dan ada pula yang mengatakan bahwa itu ada di atas. Mohon jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu tidak butuh kepada tempat. Kamu harus paham dulu yang namanya tempat. Tempat itu adalah ruangan yang terbatas. Maka Allah tidak butuh pada
ruangan. Langit, bumi ini ruangan yang diciptakan oleh Allah. Maka langit bumi itu ruangan untuk makhluknya. Ibaratnya sangkar. Langit bumi itu seperti sangkar. Sangkar raksasa. Saya mau tanya, ada nggak orang bisa cari rezeki keluar dari bumi? Bisa nggak? Mau cari kemana saya tanya? Sama kayak burung di dalam sangkar. Dia hanya bisa cari, ya diputer-puter situ aja. Nunggu yang nyetorin masuk ke dalam. Allah mengisi semuanya. Hujan diturunkan, dari bawah ditumbuhkan. Kita dalam sangkar raksasa ini, namanya langit dan bumi. Maka itu tempat untuk kita. Lah kalau Allah ada di langit, sama-sama dalam sangkar. Lah masa juraganya di dalam, barang peliharaannya di dalam, kan aneh. Ya. Nah, masjid rumahnya Allah itu maknanya masjid rumah turunnya rahmat Allah, gitu loh. Orang yang senang ke masjid maknanya senang menunggu datangnya rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu paling banyak diturunkan di masjid, gitu loh. Bukan masjid itu Allahnya di situ, bukan. Maknanya rahmat Allah ada di situ. Rahmat rupanya apa? Pahala Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah ada di dalam masjid. Hingga orang yang ke masjid mendatangi rumah Allah, maknanya mendatangi rumah tempat turunnya rahmat. Ya. Terus Tuhan di mana? Dalam. Wah, itu parah lagi itu. Nah, kalau Tuhan dalam diri kita, nanti kalau kamu nyemplung sumur, Tuhan ikut nyemplung sumur gitu. Gimana sih? Kalau kamu ya ketabrak, Tuhan ketabrak juga dong. Ini aneh lagi ini. Yang dalam diri kita itu keimanan tentang Allah, bukan Allahnya di sini, bukan. Tapi iman kita di sini, pengetahuan kita tentang Allah ada dalam hati, gitu loh. Pengetahuan ini kita bawa kemana-mana, tidur dibawa, berak dibawa. Jangan dikira kamu kalau berak nggak mikir Allah. Orang yang akalnya jalan ketika berak akan mikir. Apa yang dipikir? Engkau yang memasukkan ya Allah, dan kamu yang bisa mengeluarkan. Begitu. Kamu nggak bisa ngeden keluar sendiri, nggak bisa. Kalau nggak dikeluarkan, kan? Itu pikirannya orang sehat begitu. Terima ya Allah, alhamdulillah sudah dikeluarkan dengan. Jadi ada yang memasukkan, bukan masuk sendiri, keluar sendiri. Lu jadi Fir'aun nanti begitu, masuk sendiri, keluar sendiri. Tuhan ngapain? Nggak ikut-ikut. Oh, bahaya. Kita harus mengakui yang memasukkan Allah, alhamdulillah, di amanah, yang menyuapi, yang mengasih makan aku. Kita akui itu. Dan ketika keluar kita akui, engkau pula yang ngeluarin ya Allah. Kamu jangankan surga, wong kadang perutnya mencret aja minta sama Allah, ya Allah, kok jangan mencret lagi ya Allah. Kayaknya banyak amat. Allah yang menjadikannya. Ya. Jadi jangan sampai kita yakini Allah di atas, Allah dalam hati, nggak ada Allah, apalagi di masjid. Dulu ada kiai yang pergi ke Mekah begitu. Ada orang-orang dari Afrika itu ketika haji menganggap Allah di dalam Ka'bah.
Betul-betul rumah Allah itu dianggap Allahnya ada di apa enggak parah itu? Hah? Lah kalau Allah di Ka'bah kecil dong ya segitu. Gimana sih? Jadi jangan dianggap Allah itu terikat oleh ruangan. Tempat itu adalah ruangan yang terbatas. Jadi Allah tidak butuh ruangan. Allah nggak butuh tempat. Tempat itu diciptakan untuk hamba-hambanya Allah. Ada yang lain? Nyambung nggak? Mantap. Udah? Cukup? Ente pamungkas. Kalau sudah kita tutup, kita teruskan perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ijma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.